Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan dividen. Nama kelompok: Ari Ibrahim Hafidz, Roy Ahmad Firdaus, Revangga Arya Sena, Retno Mayang Sari. Pengertian: kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Ahmed Seiden 2011-167. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Harjito dan Martono 2012-270. Macam-macam kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Kebijakan dividen yang fleksibel. Penetapan dividen payout ratio yang fleksibel yang besar setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan dividen. Kebijakan umum pembagian dividen oleh Bank Mandiri dilakukan sekali dalam setahun melalui proses penentuan dan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan. Sesuai dengan prospek saham perseroan, Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dengan tetap mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 50,0% dari laba bersih setiap tahunnya, atau kecuali rapat umum pemegang saham RUPS menyatakan lain, tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Beberapa faktor pertimbangan tersebut diantaranya adalah tingkat kesehatan keuangan Bank Mandiri, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank Mandiri untuk ekspansi usaha lebih lanjut tanpa mengurangi hak dari RUPS. Bank Mandiri untuk menentukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, Bank Mandiri hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen jika ada secara tunai dalam mata uang rupiah, dan senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di Bursa Efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memiliki pembatasan negatif covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak pemegang saham publik. Selanjutnya adalah pembagian dividen. Berikut adalah keputusan RUPS tahunan mengenai penggunaan laba bersih dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Pembagian dividen tahun 2013. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2012 sebesar nominal berikut:
sebagai berikut. 1. 30% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 atau sebesar nominal berikut dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai: A. Khusus dividen bagian pemerintah yang berasal dari 14 miliar lembar saham akan disetorkan rekening kas umum negara dalam rupiah nomor 502.000.000.980 di Bank Indonesia. B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku. 9,7% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 atau sebesar nominal berikut ditetapkan sebagai cadangan tujuan guna mendukung investasi. 3. 60,3% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 atau sebesar nominal berikut ditetapkan sebagai laba ditahan. Untuk RUPS tahun ini perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2012 untuk program kemitraan dan bina lingkungan, tetapi perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perseroan. 2. 9,7% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 atau sebesar berikut nominal berikut ditetapkan sebagai cadangan tujuan guna mendukung investasi. 3. 60,3% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 atau sebesar nominal berikut ditetapkan sebagai laba ditahan. Untuk RUPS tahun ini perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2012 untuk program kemitraan dan bina lingkungan, tetapi perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perseroan. Pembagian dividen tahun 2014 menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2013 sebesar 18.301.421,70 rupiah sebagai berikut. 1. 30% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar 5.490.426,51 rupiah dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Khusus dividen bagian pemerintah yang berasal dari 14 miliar lembar saham akan disetorkan ke rekening kas negara mata anggaran penerimaan 422.111 PT Bank Mandiri Persero. B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. 12,90% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar 2.348.284.175.175.883,4
Rp50 ditetapkan sebagai cadangan tujuan guna mendukung investasi persoran. 3. 57,10% dari laba bersih persoran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar 10 triliun 394 miliar 343 juta 135.111,79 rupiah ditetapkan sebagai laba ditahan. Untuk tahun 2014, persoran tidak mengalokasikan laba bersih tahun buku 2013 untuk program kemitraan dan bina lingkungan, namun akan membentuk cadangan biaya untuk program tanggung jawab sosial perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan persoran. Pembagian dividen tahun 2015. 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih atau konsolidasi persoran tahun buku 2014 sebesar 19.871 miliar 873 juta 276.792,6 rupiah dengan alokasi sebagai berikut. A. 25% dari laba bersih persoran periode 1 Januari sampai 30 Desember 2014 atau sebesar 4 triliun 967 miliar 968 juta 319.198,15 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pengguna saham. B. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku. 2. 13,20% dari laba 13,20% dari laba bersih persoran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 atau sebesar 2 triliun 622 miliar 936 juta 36 rupiah ditetapkan sebagai cadangan tujuan guna mendukung investasi. 3. Adapun bagian dari laba bersih persoran tahun buku 2014 setelah dialokasikan untuk pembayaran dividen dan cadangan tujuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas ditetapkan sebagai laba ditahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya kata dari kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.